Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sidang jamaah subuh damai yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang masih Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga mentang bertemu tamah amal kebaikan, sehingga mentang jutalake ampun dosa-dosa yang kalewat ulikut, dang tapreh-preh jatah tawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam buat Nabi, al dan sahabat beliau sekalian, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Yang mulia Imam Syekh, yang mulia Ketua Subuh Damai, dan juga yang mulia guru-guru semuanya, yang mulia jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, lembaran amal kebaikan pada hari ini dimulai guna dengan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan isinya dunia. Rakaat al-fajri, rakaat 2 rakaat sunat subuh atau sunat fajar. Qabliyah subuh boleh diniat, sunat fajar juga boleh. Ini sembahyang satu, sembahyang banyak nama. Sunat fajar gak nyancit, qabliyah subuh gak nyancit. Sembahyang sunat rawatib yang mengikuti sembahyang wajib, yang paling muakkad termasuklah rakaat al-fajri ini. Ini kebaikan yang telah kita kerjakan. Lalu ada jamaah subuh yang dalam hadis Nabi, faka'annama, engkau seolah-olah beribadah sepanjang malam. Hadir sembahyang Aisyah berjamaah seolah-olah beribadah setengah malam. Hadir jamaah subuh seolah-olah beribadah sepanjang malam. Ini ibadah. Lalu ada tambahan niat i'tikaf diiringi dengan somadiyah, dan kita tutup dengan ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan pahalanya yang pertama sebagai bekal akhirat kita, selanjutnya juga buat ayah dan ibu, selanjutnya buat orang-orang yang sudah duluan menghadap kita, baik itu lebih khususnya tsunami Aceh atau yang sedang banjir, longsor dan lain sebagainya yang sedang menimpa sebahagian wilayah Aceh. Pada kesempatan yang mulia dan berkah ini di penghujung tahun
bahwasanya ada muhasabah. Muhasabah ini menghitung-hitung bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala ke hamba-hamba, bahwasanya Allah memberikan tetap 4 perkara. Meputar-putar dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Alian berganti bulan, berganti tahun. Tetap putboh perkara tersebut inan-inan najwa-ju. Yang pertama, kadang-kadang Allah berikan nikmat. Gejuk kegetanyo nikmat. Lawan daripada nikmat tersebut adalah bersyukur. Yang mau bersyukur Allah berikan pahala, yang tidak mau bersyukur janji Allah azaban syadid, azab yang sangat pedih. Ini bahagian pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan sehat, menggunakan sehat pada tempat yang Allah ridha. Maknanya semayang ridha, berbuat kebaikan itu Allah ridha. Ingin menyenangkan hati orang fakir itu Allah ridha. Maka menggunakan nikmat pada tempat yang Allah ridha itu bersyukur. Maka nikmat Allah ini semuanya besar kecil, banyak sedikit, semuanya lawannya adalah bersyukur. Karena banyak orang-orang yang tidak bersyukur binasa. Ada cerita Qarun, Qarun ini yang sebelumnya orang miskin jadi orang kaya, ketika kaya membangkang Nabi. Yang ia bangkang adalah zakat. Tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Ada persen yang Allah minta. Maka Qarun binasa. Oleh ahli sejarah menyebut Qarun binasa, salah satunya membangkang Nabi. Tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat itu bahagian daripada bersyukur. Sampai kepada cerita sahabat Nabi lagi. Ada cerita yang di zaman Nabi Muhammad tersebut. Nah, cerita Sa'labah juga. Ada Sa'labah yang ketika diingatkan oleh Nabi, ketika beliau memohon kepada Nabi didoakan jadi orang kaya, Nabi mengatakan kepada Sa'labah, lebih baik kamu Sa'labah jadi orang miskin, tapi kamu bersyukur selalu kepada Allah. Besok kalau kamu kaya lupa kepada Allah, itu celaka. Pegah lek Sa'labah hana berubah. Saya tetap akan jadi orang yang bersyukur. Tapi kenyataan dalam sejarah Sa'labah kembali menentang, tidak mau mengeluarkan zakat. Maka di hadis yang lain Allah ancam. Dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah itu, bahwasanya ketika zakat ini dianggap kerugian, karugo 2,5 umpama orang dagang yang menyimpan emas dan perak 2,5, awak ja ublang 1/10, 6 gunca 6 nali, alian yang le kameng 60 ekor, setiap 40 ekor satu kambing. Alian yang kaya lumong, setiap 30 ekor Allah minta bahagian zakat. Unta 5 ekor. Maka ketika zakat-zakat ini dianggap kerugian, Allah akan kirim angin. Allah akan buat tanah longsor. Allah akan kirim banjir. Ini akibat dari zakat. Yang kita simpan ataupun yang kita cari, ada bahagian yang Allah minta, itu bahagian daripada bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala. Yang di luar bab usaha, nawakuh mengumpama,
Ada cerita wilayah barat atau wilayah selatan yang kuh menghana payah preh terus nisab. Maya orang petapat meh payah preh nisab sampai 20 miskal atau 32 mayam. Lalu diminta 2,5. Awak kuh meh hana payah preh nisab tebit erat lam umpung meh langsung diminta zakat 15%. Dua orang. Maka dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah ini diancam dengan banjir, diancam dengan longsor, lalu ada angin yang pernah menimpa umat sebelumnya yang jadi virus yang mematikan. Ini bahagian daripada nikmat Allah. Bersyukurlah ketika Allah berikan nikmat. Kalau tidak, hati-hati. Allah itu qadirun, kuasa. Allah itu muridun, berkehendak. Hana payah rancang-rancang, hana payah rapat evaluasi dan lain sebagainya. Allah Ta'ala cuman mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, kun jadi, fayakun maka jadi. Maka ini bahagian daripada nikmat Allah Ta'ala. Ketika Allah berikan nikmat, bersyukurlah selalu. Selanjutnya, pemberian Allah yang kedua. Ada bala. Yang besar atau yang kecil. Yang paling raya bala, itu bala akhirat. Termasuk hana temayang. Itu bala akhirat itu. Hanggetim juk zakut, itu bala akhirat itu. Membuka aurat, itu bahagian daripada bala akhirat. Menyobala yang lamdunya, itu bahagian daripada bala-bala kecil. Ada tsunami di Aceh. Lalu Allah ulang banjir sekarang ini. Ini bahagian daripada min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Secara ilmu adat, ilmu adat tersebut imita tempat rendah. Nah, inyan ho yang rendah kenai mutaho. Tapi 26 Desember beberapa tahun silam, ibalik ila Allah Ta'ala. Erat lam laut ijak muen truh pekan Aceh. Truh masjid raya. Itu bahagian daripada hukum. Secara adat tidak mungkin, tapi secara ilmu tauhid itu mungkin. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Ini bahagian dari bala. Lalu ilaut kalehi gebalik tema kirim temarat gunung dunia. Min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami itu. Maka Allah Ta'ala mengirim, ada yang bentuknya banjir dari gunung, ada yang kirimannya kayu. Sebelum menimpa saudara kita wilayah tengah, wilayah Tamin, kayu ini juga pernah menimpa Aceh Barat Daya sebelumnya. Bahwasanya udum kaya itun lam gampung Bebiraya, sehingga penuh dengan kayu-kayu ini. Ini bahagian daripada bala yang Allah berikan supaya tidak lupa kepada Allah. Watetaja mangat narem, mangat natingat temah. Allah itu Maha Kuasa. Maka itu bala yang Allah berikan. Maka lawannya adalah idza asabahum musibah, apabila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka lawannya itu adalah sabar dalam ajaran agama. Nikmat lawannya bersyukur, bala lawannya tersebut adalah sabar. Meyuhana tatabah umpama. Yang bala kan hana berubah. Silahkan unjuk rasa. Hana berubah, tetap bala. Karena bahagian daripada keputusan Allah. Tapi jika keputusan Pak Prabowo, kebijakan Mudzakkir Manaf, kebijakan
Nah, wilayah Bupati Aceh Raya umpama, jika di demo boleh jadi berubah. Maka ketika Pak Presiden Soeharto yang berkuasa begitu lama, di demo lengser. Itu bahagian daripada dunia ini. Boleh jadi berubah dengan diprotes ataupun di demo. Tapi Allah itu maha segala-galanya, maka tak protes, tak gayancit. Maka jika ye hai tebilit tak katuh gampung, katuh gampung, lehop katuh gampung pama. Itu bahagian. Maka baik itu dalam bentuk besar ataupun kecil, bahagian bala ini lawannya adalah bersabar. Yang bersabar Allah berikan pahala. Maka dalam cerita kematian, oleh ulama membagi kematian itu jadi 3 bahagian. Ada yang mati dapat pahala syahid dunia wal akhirah. Mati syahid bahasa Aceh. Idonya jadi orang syahid, di akhirat juga jadi orang syahid. Syahid di dunia wal akhirah. Mereka yang berjuang, yang perang fisabilillah, melawan kafir, melawan Belanda, melawan Jepang di Aceh sebelumnya. Mereka syahid, tidak dimandikan, lalu tidak disalatkan. Cuman 2 perkara berlaku fardu kifayah. Dikafankan, lalu yang pertama dikafankan, yang kedua dikuburkan. Berarti ija kapan meyohantip bajero utama. Alih kafan langsung kuburkan. Gugur perkara mandi dan gugur perkara salatnya. Ini orang mati syahid dunia wal akhirah, mulia. Lalu yang kedua, ada yang syahid fil akhirah. Di dunia tidak dianggap sebagai orang syahid, tapi di akhirat dia termasuk orang syahid. Syahid fil akhirah namanya. Diterjemah oleh orang Aceh, pahala syahid. Itu terjemahan Aceh. Dalam bahasa hadis itu syahid fil akhirah. Maka yang syahid fil akhirah ini mereka yang menghadap Allah karena bala atau karena musibah. Mereka yang tenggelam karena tsunami atau karena balik bot lam laut atau tutung bot lam laut. Itu bahagian daripada syahid akhirat. Lalu ada yang balik Honda, balik motor, urut pesawat. Itu bahagian daripada syahid akhirah namanya. Lalu ada yang meninggal karena banjir, karena musibah bala. Maka Allah memberikan penghargaan dalam bentuk syahid fil akhirah. Maka semua sederhana yang mendapatkan bala ini, Allah memberikannya pahala syahid akhirah ini. Lalu ada orang yang meninggal karena melahirkan, itu juga dihitung syahid fil akhirah. Walaupun beliau tidak meninggal karena tsunami, beliau tidak meninggal karena banjir, tapi meninggal karena melahirkan. Itu bahagian daripada syahid fil akhirah. Maka ibu-ibu yang menghadap Allah karena proses melahirkan, Allah berikan pahala syahid akhirah. Pegahlam oleh kitab I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in itu, walau kana bizina, sekalipun yang ia lahirkan adalah anak dari laki-laki yang berzina. Sebab zina tegayu dalam bahasa hukum anak dari laki-laki yang berzina gitu leh. Karena nasab dinisbah ke ayah. Makanya jika lahir anak perempuan, ayahnya tersebut sah-sah mentang menikah dengan anak tersebut walaupun hukum makruh. Tapi jika lahir anak laki-laki, itu tidak boleh menikah dengan ibunya. Karena nasab atau faraidnya nanti lebih ke arah ibu. Maka dinisbah ke ayah, anak dari laki-laki yang berzina. Berarti tidak halal, maka sah nikah. Maka ibunya tadi masalah. Jika andai kata ketika ia melahirkan meninggal,
sekalipun anak itu dari laki-laki yang berzina, ia tetap dapat pahala syahid. Ini keadilan karena ingin diberikan pahala syahid. Tapi besok di hari akhirat jangan lupa ada mizan, ada hisab, ada timbangan amal. Yang melawak-lawak amal ibadah dengan berarti proses di hari akhirat. Sekali berzina itu menghancurkan ibadah sampai 60 tahun. Nah, yang 3 Medina berarti ukuran 60 tahun reloh ibadah. Gaduh hagetang pahala syahid. Nah, ini pengadilan Tuhan di hari akhirat kelak. Alianna orang-orang yang disihir. Ada orang yang dizalimi. Cerita Aceh ada yang dicincang, na yang ikoh daku, na yang gaduh gelinyung jamun. Nanti itu bala juga bagi orang Aceh sebelumnya. Ada cerita tsunami di Aceh ini. Nauring obungo hana taku. Nauring obungo hana mata, hana gelinyung. Itu perjalanan Aceh itu. Maka itu bahagian orang-orang yang dapat pahala syahid. Allah berikan penghargaan syahid ini. Ini model kedua. Lalu model yang ketiga. Syahid fid dunia. Di dunia dianggap sebagai orang syahid. Tapi di akhirat tidak. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak senang. Allah tidak suka. Mereka yang di kampung waktu meyak perang berangkat perang. Dalam barisan perang mereka dengan senjata yang lengkap. Tapi atau hati hanato tepu. Tujuan gejak mu perang mangat kaya oleh perang. Biasa setelah perang jika menang kaya, ada ghanimah namanya. Ada cerita Quran itu tentang ghanimah, rampasan perang. Itu gampang bagi itu yang bahagian daripada perang ini. Maka lam hati ganyan gejak mu perang kan bidang agama bermulia Islam supaya mulia hana mangat kaya. Maka niatnya itu untuk dunia semata-mata, tidak ada akhiratnya. Di dunia ganyan dianggap sebagai orang syahid karena kamati lam perang. Tapi di akhirat tidak dianggap sebagai orang syahid. Karena niatnya yang salah. Nah, ya yang berangkat perang. Maya ceh najid li kamu perang. Ketang kaya aci ya ceh. Tapi sebahagian kecil tidak semuanya kaya. Maka itu niat hati. Lalu ada yang berangkat perang sombong. Bahwasanya ganyan hebat. Hayu. Maka maya bahasa orang pada konflik. Nya hana kenang akal petujuh hana pah mati hana mangat mati mio hana kenang akal petujuh F6 lah mati itu umpama. Ini bahagian daripada cerita orang-orang yang sombong. Walaupun umpama kalau ada di zaman Nabi mereka berangkat perang tapi dianggap syahid di dunia, tidak dianggap sebagai orang syahid di akhirat. Ini 3 bahagian orang menghadap Allah. Yang selamat tadi nomor 1, syahid fid dunya wal akhirah. Yang nomor 2, penghargaan. Walaupun mereka tidak berjuang di jalan Allah, tapi diberikan penghargaan. Syahid fil akhirah, pahala syahid dalam bahasa Aceh. Termasuklah cedera yang kagua Allah dalam musibah tsunami. Termasuklah saudara tanya yang baru-barunya berangkat menghadap Allah dalam bentuk ujian yang Allah berikan tadi, maka juga dapat bahagian ini. Lalu kita yang belum tentu syahid fid dunia atau syahid fil akhirah atau syahid fid dunia wal akhirah, kita terus memperbaiki amal kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Walaupun tidak mati di medan perang, tapi kita selalu berharap kepada Allah ketika ajal datang. Pastikan iman, pastikan Islam, pastikan ihsan. Yang dinul haq kata Nabi. Itu agama yang benar. Ada dari napah yang terakhir. Ada tawa Allah benar modal iman, amantu billah. Lalu ada modal Islam.
Tatim tumayang, tatim puasa, itu Islam. Lalu ada ihsan. Ihsan ini ka'annaka tarahu dalam hadis Nabi, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah ketika tidak mampu melihat Allah. Fa innahu yaraka. Allah itu melihatmu. Dalam bahasa orang-orang tariqah itu muraqabah namanya. Muraqabah itu selalu diawasi oleh Allah. Orang ihsan hana tulihnan ba amplop. Itu ihsan itu. Ini dari ibu pulang. Karena ia yakin ada Allah yang maha melihat. Ia yakin ada kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah itu dalam Quran. Maka jihana ini kado dari bunda pulang. Belum ihsan ini. Masih berharap nama di hati yang punya rumah. Masih berharap kepada manusia. Maka ada ihsan ini semata-mata beribadah karena Allah. Patuh karena perintah, takut karena larangan. Lalu menyandai kata karena ini jadilah ria namanya. Nah, berarti ikhlas itu bahagian dari ihsan. Nah, maka ada ihsan ini bahagian daripada ajaran kita. Muraqabah selalu diawasi oleh Allah. Iman, Islam, ihsan, dinul haq itu agama yang benar. Tapi na cedera yang kalau kata nom modal ganyan iman saja. Amantu billah. Allah Tuhan, tumayang hanggutim. Nabi Muhammad puasa hana gain. Alian juga na cedera tanya dua boh geme ba Allah. Amantu billah, yakin ke Allah, tumayang na. Cuman ihsan hana. Na pengut gop tiga go. Jadah agaknya limong tajuh enam. Itu hana ihsan. Orang ihsan ni sebagai cerita pengalaman orang sebelum kita. Ada Ibrahim bin Adham. Cerita ini ada di dalam kitab Jauhar Al-Mawquf ini. Bahwasanya ketika Ibrahim bin Adham geblo boh kurma di Mekah. Kali ritimang bahasa Aceh. Kalau kamu dum mata Ibrahim bin Adham, na yang to plastik ganyan dua ne. Gepikir roh ke ganyan bandua ne. Ganyan pikir. Ada gecok buah kurma ganyan ngatah dua ne yang gecok. Lalu beliau menuju Baitul Muqaddis dalam sejarah beliau ini. Ketika sampai di sana, lam dengut Ibrahim bin Adham ini. Seolah-olah turun dua orang malaikat yang tidak ketanyang to yang pegah oleh malaikat. Gejawab oleh malaikat terhati itu Ibrahim bin Adham dari Khurasan yang terkenal zuhudnya. Tapi sayang setahun ini amalnya tidak diangkat, amalnya tidak diterima. Tanyang oleh malaikat terhati pakan. Yang lewat cok anak kurma gop dua ne. Kagecok boh kurma gop yang pikir agaknya dua kurma yang lebih diambil oleh Ibrahim bin Adham. Bungo hai teme poh lapan. Setelah sembahyang subuh Ibrahim bin Adham jaga berangkat menuju kota Mekah. Dia cari penjual kurma ini untuk meminta halal. Hanali kagua ba Allah orang pulau kurma. Berarti setiap harta menyahanaliyah berarti atra anu. Hana pegah linya ata yahlun. Hana pegah li ata maklun. Tapo ata ya? Ata anu. Karena harta ata danyo menyo mentong nyawong lam badan. Menyo ruh masih ada di dalam badan ata ya. Menan kai tebit ruh rat lam badan ata anu. Anu agam dua bahagian. Anu inong satu bahagian. Agian gaduh oleh Quran. Bedah mak hana bagi-bagi. Paju. Hati-hati mak yang aura akhirat. Dituntut oleh anak-anaknya. Karena ada ya teman-teman. Ada balik. Hartanya hana bagi ada mak. Hana bagi lah ya. Yang dituntut mak tengah aura akhirat. Maka di padang mahsyar. Nah anu tuntut ya. Nah saudara menuntut saudara. Karena kalau pagi nyan mendung lampu hana kejuk kadi.
Boh gak nyanco Bandung. Hati-hati, ini hak orang lain. Maka ingin saya sampaikan itu Ibrahim bin Adham. Dua kurma. Maka merumpoklah ahli waris Gilakaidin, Kanaidin, menuju kembali ke Baitul Muqaddis. Maka terus Baitul Muqaddis, beliau beribadah seperti biasanya, beliau bermimpi kembali. Itu Ibrahim bin Adham yang zuhud dari negeri Khurasan, yang setahun lalu ibadahnya terhenti, tahun ini kembali Allah terima ibadahnya. Ini dua kurma, dua buah kurma. Minta juk ke awak Aceh tu nak awak juk. Karena amit awak Aceh belulu. Mioi kilo mit bawa Aceh. Makanya kadang-kadang awak mentedekah kaya abiuk ke awak orang terima mentedekah. Mioi hanalu tak itu nak awak terima. Padahal dalam ajaran Nabi, seisap susu, seteguk air, separuh kurma. Nyata Nabi begitu. Silahkan memberi seisap susu, seteguk kurma, seteguk air, separuh kurma, kata Nabi kita. Maka ini Ibrahim bin Adham, dua biji kurma jadi masalah. Maka bahagian daripada perjalanan hidup kuno, bahwasanya ada bala yang Allah berikan tadi, maka bala tersebut sebagai perjalanan hidup kita, bahwasanya lalu menghadap Allah dengan modal yang banyak, bahwasanya ada cerita iman, Islam, ihsan. Ihsan ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Walaupun satu kurma, Allah maha melihat, Allah maha segala-galanya. Hati-hatilah seperti yang menimpa hamba Allah Ibrahim bin Adham ini. Dia begitu khawatir. Banyak sejarah orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh, orang-orang hebat, mereka yang begitu hati-hati terhadap hak manusia ini. Yang ketiga, setelah bala ada taat. Mentong tetim tumayang, mentong tetim puasa, maka tambah bersyukur. Karena na cederatannya tiga agaknya nantayo. Jaro gebuot tapi ate kenang Allahu Akbar kalemo. Gebuot Allahu Akbar. Tiga agaknya nantayo. Itungkop awak itu agaknya matimpang itu mayang Maka yang dalam peraturan ini masih banyak. Maka kita yang dapat hidayah dari Allah, masih Allah tolong, Allah bantu untuk beribadah, maka tambahlah bersyukur selalu. Karena itu bahagian daripada pertolongan Allah supaya kita tidak sombong dan ujub. Lalu ada yang terakhir itu maksud. Pemberian Allah kadang-kadang di jalur yang salah. Maka ada orang yang tidak dapat hidayah seperti kita. Mereka tidak salat, tidak puasa. Maka lawan daripada maksiat ini bertaubat. Berarti jika nikmatnya berkaitan dengan taat, tambah bersyukur. Jika yang dapat adalah maksud ketika dihitung-hitung, berarti lawannya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Makanya atau buku yang keinainan mentongan nikmat, bala, taat, miyokan taat maksud. Berarti lawan gepegat, menyo nikmat gayu syukuri, menyo bala gayu bersabar, menyo nyan taat tambah lom. Nikmat bersyukurnya kepada Allah supaya tidak sombong dan ujub. Jika yang kita dapatkan adalah maksud salah dengan Tuhan, fastaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah sebelum ajal kita datang. Mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita suatu saat nanti, kita termasuk orang-orang walaupun kadang tidak dapat pahala syahid dunia wal akhirah atau syahid fil akhirah, paling tidak apa yang Nabi sebutkan dinul haq, agama yang benar. Matilah dalam keadaan membawa Islam, matilah dalam keadaan membawa iman, matilah dalam keadaan membawa ihsan. Itu pasti dinul haq, selamat dunia dan akhirah. Mudah-mudahan berfaedah pada kesempatan yang sederhana ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan Allah terima. Mudah-mudahan selalu Allah selamatkan kita dari bala dunia ini dan juga bala di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.